Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita bersyukur karena kehidupan kita selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan sebagai orang-orang Kristen, teristimewa keluarga Kristen, kita diberikan oleh Tuhan contoh-contoh yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita jadikan teladan, ataupun kita akan belajar dari kehidupan rumah tangga yang dicatat di dalam Alkitab. Dan pada saat ini, saudara yang kekasih, saya akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebuah keluarga yang saya ambil dalam kitab Rut pasal 1. Kita akan baca kitab Rut pasal 1, saya akan baca 2 ayat saja, 2 ayat pertama. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara yang kekasih, keluarga Elimelek adalah keluarga yang hidup di zaman para hakim. Pada zaman ini, ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Bahwa di zaman ini adalah masa di mana terjadi kegoncangan pada bangsa Israel, yaitu mereka hidup antara kemurtatan dan pertobatan. Sehingga apabila terjadi bencana, kelaparan, dan lain sebagainya, mereka akan mengerti atau mereka tahu bahwa itu diakibatkan oleh ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Pada saat itu, moral orang Israel itu telah sangat merosot. Sehingga mereka boleh dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara, ketika ada kelaparan yang terjadi, ini boleh disebabkan oleh karena pengepungan satu bangsa terhadap bangsa Israel. Jadi karena ada musuh, membuat mereka ini mengalami bencana. Saudara yang kekasih, diceritakan bahwa di Betlehem ada keluarga Elimelek. Betlehem yang artinya adalah rumah roti. Di dalam kehidupan keluarga, kesejahteraan keluarga adalah menjadi hal yang utama yang menjadi tujuan dalam membangun sebuah keluarga. Tetapi saudara yang kekasih, kita adalah keluarga Kristen. Yang menjadi tujuan kita dalam berumah tangga adalah supaya kehidupan kita dipimpin oleh Allah, di mana seperti gambaran dari keluarga Elimelek ini. Elimelek artinya adalah Allah, adalah Raja. Kemudian Naomi adalah sukacita atau bahagia. Dan Mahlon anaknya yaitu gemar atau nyanyian. Dan Kilion perhiasan atau kesempurnaan. Melihat dari nama-nama ini, ataupun dari arti ini, dari setiap nama-nama mereka, kita melihat bahwa sebenarnya mereka adalah sebuah rumah tangga yang memiliki tujuan kepada Tuhan, yang menjadikan Allah itu sebagai Raja dalam kehidupan mereka, sehingga ada sukacita dalam kehidupan rumah tangga ini, di mana mereka memiliki anak-anak yang mereka namakan gemar ya, bernyanyi, ataupun sebuah perhiasan merupakan kesempurnaan. Keluarga yang sempurna adalah keluarga yang menerima kedaulatan Allah sepenuhnya.
Keluarga yang menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan. Dan kita itu adalah sebagai hamba yang melayani Tuhan. Dan bahkan karena Allah sebagai Raja, Dia patut menerima segala persembahan. Apa yang dapat kita bawa kepada Tuhan? Sebagai Allah yang bertahta dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam hati kita. Ada pujian, ada persembahan syukur kita bawa kepada Tuhan. Dan kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita menerima segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya bahwa keamanan, kesentraman, kesejahteraan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab Allah sebagai Raja dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi saudara yang kekasih, keluarga Elimelek ini meninggalkan tanah perjanjian. Mereka meninggalkan Bethlehem dan mereka pindah ke Moab. Moab ini apa, saudara? Moab itu adalah tempat di mana mereka menyembah berhala. Orang-orang menyembah berhala, bukan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi keluarga ini, mereka menyia-nyiakan tanah perjanjian. Mereka meninggalkan kedudukan sebagai kaum yang terpilih. Dan ketika mereka berpindah dari Bethlehem ke Moab, ini adalah merupakan sebuah keputusan keluarga. Mereka telah mengadakan satu pembicaraan dan ini adalah keputusan mereka berpindah. Mereka tidak lagi melihat Bethlehem sebagai kota yang dapat menyediakan segala sesuatu atau rumah roti. Mereka bergantung pada, mereka mengandalkan apa yang mereka pikirkan, bahwa tidak lagi melihat kepada Allah sebagai penyedia, sebagai sumber. Dan mereka mau berusaha dengan kekuatan sendiri. Akibat dari kepindahan mereka ke Moab, saudara, mulai ayat 3 dan 5 sampai 5 itu, kita melihat bahwa yang mereka alami akibatnya pertama adalah kesukaran. Mereka ingin mencari kehidupan, tetapi ternyata mereka hanya beroleh kematian. Elimelek mati. Kemudian anak-anaknya juga mati, Mahlon dan Kilion. Sehingga kemudian Naomi mengalami luka batin, ya. Dia mengalami penderitaan. Jadi akibat yang kedua dari kepindahan mereka ke Moab, yaitu Naomi mengalami penderitaan atau mengalami luka batin. Sehingga dia mau disebut, dia bilang, panggil saya Mara, artinya pahit. Kenapa dia sebut dia itu mengalami pahit, ya, dipanggil pahit? Karena dia merasa gagal. Dia tidak lagi memiliki keturunan karena anaknya meninggal, kedua anaknya meninggal. Saudara, ketika mengalami hal-hal yang seperti disebutkan di atas, ya, bahwa dia mengalami kesukaran, penderitaan, kegagalan. Dia mengambil keputusan, Naomi mengambil keputusan. Dia telah bertobat dan dia mau kembali kepada Allah. Dia mau ambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Dia telah memiliki 2 orang anak mantu, ya, Orpa dan Rut. Kemudian Orpa kembali ke bangsanya, tetapi Rut bersikeras. Rut ingin tetap tinggal dengan Naomi. Mereka mengambil keputusan. Keputusan berdasarkan kasih. Rut mengasihi Naomi. Dia mau ingin merawat Naomi. Dan akhirnya, saudara yang kekasih, keputusan Naomi untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada Allahnya, kembali kepada bangsanya, berbuah hal yang manis. Karena pada Rut pasal 4 ayat 13 dan 16, saudara, kalau saudara baca, di situ mereka akhirnya kembali hidup makmur, kembali mendapatkan keturunan. Dan saudara yang kekasih, inilah yang mesti kita pelajari sebagai keluarga-keluarga Kristen.
Apabila menghadapi persoalan pergumulan dalam rumah tangga, jangan mencari dengan kekuatan sendiri, mencari jalan hanya dengan kekuatan sendiri. Tetapi mari libatkan Tuhan dalam setiap keputusan keluarga. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka hasil yang akan kita dapat adalah dalam campur tangan Tuhan. Ada keberhasilan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.